Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Potato. Jadi Crypto Potato ini adalah sebuah media yang juga menjadi rujukan bagi para investor maupun trader yang bermain di dunia cryptocurrency, teman-teman. Ini ada sebuah informasi menarik tentang Julian Assange yang hari ini dibebaskan, dan ini apa yang dia percaya tentang Bitcoin dituliskan di dalam artikel ini, teman-teman. Jadi Julian Assange ini adalah pendiri dari WikiLeaks. Ini akhirnya dibebaskan dari penjara Inggris setelah 5 tahun mengalami penahanan tanpa ada kesalahan, teman-teman. Jadi hal ini disambut gembira oleh para pendukung kebebasan berbicara di seluruh dunia, teman-teman. Jadi selama lebih dari 1 dekade pertarungan hukum untuk menghindari tuntutan dari beberapa pemerintah nasional, Assange seringkali mengandalkan kripto untuk menggalang donasi global demi membebaskannya. Jadi sebuah video lama yang baru muncul kembali dari tahun-tahun sebelum penangkapan, Assange menunjukkan bahwa dia memuji kripto sebagai alat yang ampuh untuk kebebasan, teman-teman. Sekarang kita akan berbicara apa pandangan Julian Assange tentang Bitcoin, teman-teman. Dalam sebuah klip September 2014 yang dibagikan oleh Ketua Eksekutif MicroStrategy yang bernama Michael Saylor, Assange menyebut Bitcoin sebagai perkembangan intelektual paling menarik di dunia internet sejak jaringan itu didirikan pada tahun 2009. Banyak orang yang pernah mendengar tentang Bitcoin, namun tidak benar-benar memahami apa itu Bitcoin. Jadi Julian Assange menyatakan bahwa Bitcoin itu adalah mata uang yang didukung secara kriptografis dan multi jurisdiksi, yang berarti sangat sulit bagi kekuatan kelompok manapun untuk mulai mengubahnya menjadi alat untuk mencari keuntungan, teman-teman. Kemudian bertahun-tahun setelah pidato Julian Assange tentang Bitcoin, negara-negara seperti El Salvador dan perusahaan seperti Strike itu mulai menggunakan Bitcoin sebagai alat untuk mengirim dan menerima pengiriman uang global yang murah dan instan, teman-teman. Kemudian Bitcoin dan kripto itu telah menjadi alat utama untuk dengan mudah mendanai gerakan kemanusiaan global, termasuk misalkan pertahanan militer Ukraina melawan Rusia. Namun menurut Assange, ini bukanlah salah satu manfaat utama dari Bitcoin. Salah satu kualitas terbaik dari jaringan Bitcoin menurut Julian Assange adalah kemampuannya untuk mempertahankan dirinya sendiri atau orang-orang yang menggunakannya, bahkan untuk melawan kekuatan penuh negara adidaya, teman-teman. Kemudian ada sebuah teori atau sebuah diktum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bitcoin ini menghancurkan diktum Orwell, teknologi dasar dari Bitcoin atau blockchain Bitcoin yang mengoperasikan buku besar peristiwa nyata yang tidak dapat dirubah. Jadi kita tahu bahwa semua transaksi di dalam Bitcoin tidak bisa dirubah, teman-teman, karena tercatat di dalam blockchain-nya atau ledger dari Bitcoin. Julian Assange berpendapat bahwa Bitcoin itu menghancurkan diktum Orwell
Jadi ada sebuah diktum Orwell yang menyatakan bahwa siapapun yang mengontrol masa kini itu mengontrol masa lalu, teman-teman. Jadi memang Bitcoin telah berulang kali digunakan sebagai alat untuk melewati sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan nasional, baik itu sanksi yang positif maupun negatif. Kemudian pada tahun 2022, konvoi tracker Kanada yang memprotes mandat vaksin nasional beralih ke Bitcoin untuk mengumpulkan dana ketika platform pembayaran tradisional seperti GoFundMe itu memblokir donasi, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa Julian Assange sendiri itu beralih ke dunia kripto untuk mendapatkan dana setelah dipenjara oleh Inggris, termasuk dia memiliki lebih dari 54 juta US dollar dalam bentuk Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini memang kekuatan dari Bitcoin luar biasa, teman-teman. Bahkan seorang Julian Assange yang diincar oleh berbagai negara besar di dunia dan semua rekening banknya dibekukan, bahkan kekuatan finansialnya dihancurkan, tetapi bisa bangkit hanya dengan menggunakan Bitcoin, teman-teman. Nah, sekarang dengan fondasi kekuatan Bitcoin yang luar biasa yang diyakini oleh Julian Assange, pencipta dari WikiLeaks, kita akan lihat harga Bitcoin pada hari ini, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 60.873 US dollar per satu Bitcoin, mengalami sedikit kenaikan tipis di angka 0,02%, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Kita akan memakai indikator teknikal MA200 dan MA50, teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi apabila teman-teman ingin melakukan pembelian Bitcoin atau melakukan penjualan Bitcoin, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Kalau kita lihat untuk Bitcoin itu pada tanggal 30 Oktober 2023 telah terjadi golden cross MA50 memotong MA200 ke arah atas. Jadi bagi yang telah membeli Bitcoin pada saat itu, hari ini sedang menikmati floating profit, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk masuk? Kita lihat turun ke satu time frame di bawahnya, ini masih terjadi dead cross pada tanggal 15 Juni 2024, teman-teman. Jadi saya tidak akan masuk membeli Bitcoin karena ini berarti koreksi di time frame D1 belum berakhir dan kita tidak tahu sampai seberapa Bitcoin akan turun. Namun apabila MA50 ini kembali memotong MA200 ke atas di time frame H4, itu adalah sinyal positif untuk melakukan pembelian karena berarti itu adalah indikasi bahwa koreksi di time frame D1 itu telah berakhir, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.